Halo teman-teman semuanya, ini ada contoh soal THE, UAS THE Matematika Ekonomi. Ini untuk yang pertama, saat ini Panarno berusia 35 tahun dan bermaksud menabungkan uangnya sejumlah 100 juta di suatu bank dengan tingkat bunga majemuk sebesar 7% per tahun. Jika selanjutnya Panarno tidak menambah atau mengurangi uang tabungannya, hitunglah jumlah bunga yang diterima Panarno pada saat usia 45 tahun dan 55 tahun. Ini untuk yang A, pada saat usia 45 tahun, Panarno akan menerima sebesar 96.700.000. Ini caranya ya. Diketahui P 100 juta, I-nya 7% atau sama dengan 0,07, N-nya 10, M-nya 1. Rumus yang digunakan yaitu A sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I per M pangkat N dikali M. P-nya 100 juta, I 1, ini turunin, I-nya yaitu 0,07 per M, M-nya 1, jadi 0,07 per 1. N-nya 10, 10, M-nya 1, jadi 10 kali 1. Maka 100 juta dikali 1,07 pangkat 10. 100 juta dikali 1,967, maka hasilnya 196.700. Maka pada usia 45 tahun, Panarno menerima bunga sebesar 196.700.000 dikurangi 100 juta, maka 96.700.000. Ini untuk yang B-nya, diketahuinya P 100 juta, I-nya 7% atau 0,07, N-nya 20, M-nya 1. Ininya langkahnya sama kayak yang di atas yang ini. Maka pada usia 55 tahun, Panarno menerima bunga sebesar 114 juta. Ini nomor 2 ada soal fungsi permintaan produk komoditas PD sama dengan 35 dikurangi 4Q dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 5 ditambah Q. Oleh pemerintah, barang komoditas tersebut dikenakan pajak sebesar Rp5 tiap unit produk yang terjual. Hitunglah berapa harga keseimbangan pasar PE dan jumlah keseimbangan pasar QE yang berlaku sebelum kena pajak. Ini diketahui PD sama dengan 35 dikurangi 4Q dan PS sama dengan 5 ditambah Q. Maka rumusnya adalah PD sama dengan PS. PD ini diturunin ya, 35 dikurangi 4Q, PS-nya 5 ditambah Q. Maka ini min 4Q ke bawah kan, Q-nya ini pindah ruas ke sini jadi min Q sama dengan 5. Ini 35 pindah ruas jadi min 35. Min 4Q dikurangi Q sama dengan min 5Q. Sama dengan 5 dikurangi 35 min 30. Q sama dengan min 30 dibagi min 5. Min 5 ini turun ke sini, pindah. Q sama dengan 6. Maka PD sama dengan 35 dikurangi 4Q sama dengan 35 dikurangi 4 dikali 6. Ini 6 dari sini. Sama dengan 35 dikurangi 24. 4 kali 6, 24 sama dengan 11. 35 dikurangi 24 sama dengan 11. Maka titik keseimbangan sebelum pajak adalah 6 dan 11 ini ya. 6 dan 11. Lalu yang B ini berapa harga keseimbangan pasar PE dan jumlah keseimbangan pasar QE yang berlaku setelah kena pajak. PD sama dengan 35 dikurangi 4Q, PE sama dengan 5 ditambah Q, T-nya 5. Maka PE sama dengan 5 ditambah Q, ini T-nya kali T, ini rumusnya, sama dengan 5 ditambah Q tambah 5, ini T-nya 5 ya, pindah ke sini. PS kuadrat PS ini sama dengan 10 tambah Q, 5 tambah 5, 10 tambah Q. Maka ini rumusnya langsung pindah 10 tambah Q sama dengan 35 dikurangi 4Q. Q tambah 4Q sama dengan 35 dikurangi 10. Ini ya pindah ruas. Q ini pindah ruas ke sini. Yang 10 juga pindah ruas ke sini. 5. Jadi Q tambah 4Q sama dengan 5Q sama dengan 25. Q sama dengan 25. 5-nya pindah ke sini bagi 5, Q sama dengan 5. Maka P sama dengan 10 tambah Q sama dengan 10 tambah 5 sama dengan 15. Maka titik keseimbangan setelah pajaknya adalah 5 dan 15. Ini 5 dan 15. Gitu ya. Lalu yang C-nya
Ini yang C, gambarlah grafik keseimbangan tersebut sebelum dan sesudah kena pajak dalam satu grafik. Ini kan yang pertama ada 5,15, ini 5, 15, ini 6, 11. Berapa besar, ini yang D, berapa besar pajak yang ditanggung konsumen setiap pembelian satu unit barang. Ini rumusnya adalah TK sama dengan P dikurangi P, sama dengan 15 dikurangi P aksen dikurangi P, sama dengan 15 dikurangi 11 sama dengan 4. Sehingga pajak yang ditanggung konsumen adalah 4 dikali 5 sama dengan 25. Ini dari mana? Dari soal. Dari ini kan soal ya. Ini yang 5% ini. 5 rupiah. Lalu ini yang E, berapa besar beban pajak yang ditanggung produsen? Rumusnya adalah TP sama dengan T dikurangi TK, sama dengan T-nya 5, TK-nya ini 4, sama dengan 1, sehingga jumlah pajak yang ditanggung produsen adalah 1 kali 5 sama dengan 5. Yang F, berapa besar pendapatan pemerintah dari pajak atas seluruh barang yang terjual? Rumusnya T sama dengan Q aksen dikali T, 5 dikali 5 sama dengan 25, maka pendapatan yang diterima pemerintah ada 25. Q aksennya ini dari tadi yang 5, T-nya 5 ya. Lalu yang udah ini nomor 2, lanjut ke nomor 3. Ini nomor 3-nya, permintaan suatu komoditi yang dihadapi oleh seorang produsen ditunjukkan oleh tabel berikut. Ini P-nya, Q-nya. Susunlah persamaan fungsi permintaan tersebut. P1 750, P2 300, Q1 100, Q2 400. Maka rumusnya P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. P dikurangi P1 ini 750, P2 dikurangi P1 300 dikurangi 75, Q dikurangi Q1 ini 100, Q2 dikurangi Q1 400 dikurangi 100. Ini tinggal dijabarkan. Jadinya ini ya, P dikurangi 750, ini 300 dikurangi 750, min 450, 400 dikurangi 100, ini 300. Lalu ini kali silang ya. Jadi, P min 750 dikali 300 sama dengan Q dikurangi 100 kali min 450. 300 P, ini P dikali 300, 300 P, 750 kali 300, 225 ribu sama dengan min 400 Q dikali 450 ini 100 min 100 dikali min 450 sama dengan 45.000. Maka 300 P turun ke sini sama dengan ini turunin 450 Q ditambah 45.000. Ini 225 ribunya pindah ruas ke sini jadi min 225.000. 300 P sama dengan min 450 Q ditambah ini 45 ditambah 225.000. Ini hasilnya. Maka P sama dengan min 450 Q ditambah 270.000 per 300. Ini 300 pindah ruas ke sini. P sama dengan ini tinggal min 450 Q dibagi 300 min 1,5 Q ditambah 270.000 dibagi 300 900. Jadi P-nya adalah min 1,5 Q ditambah 900. Lalu yang B, susunlah persamaan penerimaan totalnya atau TR-nya. Maka rumusnya TR sama dengan P dikali Q. P-nya ini udah ketemu kan, min 1,5 Q ditambah 900 dikali Q. Maka min 1,5 Q kuadrat, ini kan Q kali Q, min Q kuadrat ditambah 900 Q. Lalu untuk nomor 3-nya ini, nomor C-nya, berapa besarnya penerimaan total TR jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga jual P per unitnya? TR, ini rumusnya TR sama dengan min 1,5 Q kuadrat ditambah 900 Q sama dengan min 1,5, ini udah ketemu ya 200, jadi Q-nya 200 kali pangkat 2 ditambah 900 kali 200. Nah, ini tinggal diturunin aja 1,5, 200 kali pangkat 2, 40.000, tambah
900 kali 200, 180.000, maka min 1,5 dikali 40.000, min 600, ini min 60.000, ditambah 180.000, maka hasilnya 120.000. Harga jual per unitnya yaitu 120.000 dibagi 200, maka hasilnya 600. Ini ya contoh soal THE matematika ekonominya. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.